Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada cerita atau kisah yang tidak cocok dengan penemuan Anda. Silahkan subscribe, like, and comment. Kisah sejarah makhluk sebelum Nabi Adam As. Untunglah yang bersembunyi ini selamat walaupun tidak mempunyai kerajaan lagi karena kerajaan mereka hancur luluh. Sedangkan bangsa jin yang lemah mereka diberi kebebasan untuk hidup. Mereka hidup damai dan tenang dengan terlepasnya bangsa Banu Jan yang lebih kuat dan sombong. Walaupun mereka dibantayakan tetapi dari sebagian golongan yang masih kuat dan sombong bersembunyi dari incaran para penghuni pertama. Mereka selalu berpatroli mengitari bumi untuk mengetahui keberadaan para Banu Jan yang durhaka untuk melawan kepada Tuhan. Banu Jan yang pintar pandai sekali berkamuflase sesuai dengan kepandaian mereka yang mengubah bentuk apapun itu. Kebanyakan mereka berubah bentuk menyerupai hewan di masa itu dan juga menyerupai tumbuh-tumbuhan yang rimbun. Pada waktu Banu Jan yang durhaka dihukum oleh Tuhan semesta alam iblis ketika itu melihat mereka dari singgasananya yaitu di luar alam semesta. Dia melihat bangsanya yang telah dibantai. Iblis tampak sedih karena walau bagaimanapun mereka yang menguasai 8 kerajaan adalah kakak-kakak iblis yang sangat pintar dan kuat. Maka sejak saat itu iblis bersumpah jika nanti ada bangsa lain yang lebih rendah kemampuan dari dirinya maka dia tidak akan mengakui sebagai penghulunya. Karena saat ini iblis mengakui dirinya sendiri sebagai penghulu atau pemimpin bagi seluruh makhluk Tuhan. Dinasti kerajaan para Banu Jan telah hancur dan musnah. Mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan dan tidak mempunyai pemimpin yang kuat. Mereka menjadi kelompok kerajaan yang kecil-kecil wilayahnya pun menjadi sempit seperti kelompok suku. Banu Jan yang pintar dan pandai telah musnah karena kepintaran dan kepandaian bagi mereka ditentukan dengan umur. Barang siapa yang umurnya paling panjang maka dialah yang paling kuat. Karena bagi mereka setiap detiknya mengasah kemampuan menjadi yang terkuat. Selama ribuan tahun itu para Banu Jan yang terkuat telah musnah. Mereka telah tergantikan dengan bangsa jin yang lebih kecil kemampuannya dan juga kemampuan kegaibannya tidak seberapa. Mereka adalah generasi yang lemah karena mereka masih muda dan umurnya tidak panjang lagi sepanjang umurnya Banu Jan yang lama. Jika para penghuni 8 kerajaan dahulu umurnya beribu-ribu tahun. Sekarang hanya ribuan tahun kebanyakan 1000 tahun itu pun dianggap remaja. Sedangkan umur 400 tahun dianggap untuk ukuran manusia sekitar 10-14 tahun betapa masih kecilnya mereka. Untuk menjadi yang terkuat pun susah karena mereka adalah generasi baru tidak seperti generasi lama. Namun generasi lama yang bisa menyelamatkan diri dari kebinasaan telah bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Sehingga mereka bisa hidup dan selamat umurnya juga sangat panjang dibandingkan dengan generasi baru dari keturunan bangsa jin sekarang. Banu Jan yang selamat ini masa lalunya tidak mempunyai kekuasaan sekarang mereka bisa bernafas lega karena mereka membawahi jin-jin yang baru lahir dan masih bodoh. Bangsa jin sekarang tidak seperti mereka yang ilmunya sangat banyak terutama ilmu kegaiban. Namun tidak ada yang seperti iblis apalagi menandingi kekuatannya pada zaman kemusnahan saudaranya. Karena dia adalah satu-satunya penguasa kerajaan yang masih utuh. Apalagi dia menguasai kerajaan di surga bersama dengan penghuni pertama. Iblis saat ini adalah golongan Banu Jan yang paling kuat dari penguasa jin setelah kehancuran 8 kerajaan yang berada di muka bumi. 8 pemimpin kerajaan beserta para menteri dan penduduknya musnah sebagian kecil saja yang selamat itu pun dianggap lemah pada zamannya. Iblis mengetahui kejadian ini karena dia pandai meramal dan berhitung apa yang akan terjadi di masa yang akan datang walaupun dia bisa berhitung untuk masa depan nantinya seperti apa. Ramalan iblis itu jauh dari kesempurnaan karena sifatnya bisa benar dan bisa juga salah namun ramalan iblis hebat karena dialah raja dari segala raja jin. Ketika dia sedang meramal untuk masa depan itu dia masih berada di singgasananya dekat dengan Tuhan dan penghuni pertama. Setelah puas dengan ramalan-ramalan yang dia punyai dan yang dia ketahui nantinya seperti apa maka iblis turun ke bumi untuk melihat 8 kerajaan Banu Jan di bumi yang telah hancur.
Dia telah menemukan kesenangan dan kebahagiaan yang luar biasa berada di bumi. Mulai saat itu yang dinantikannya yaitu ketika kakinya menginjakkan ke bumi maka iblis telah meninggalkan tahta kerajaan dan menanggalkan mahkota raja di surga pengangkatan makhluknya. Dia merasa bangga di muka bumi karena ada makhluk yang sama dengan dia yang nantinya dapat dijadikan pasukan serta anak buah dari golongannya. Diam-diam tanpa sepengetahuan Tuhan dan penghuni pertama iblis membuat kerajaan baru di muka bumi. Kerajaan iblis menggantung di atas air kerajaannya sangat besar dan sangat luar biasa megahnya. Walaupun begitu Tuhan tahu juga karena Tuhan Maha Tahu. Karena kebesaran dan kekuatan karisma yang dimiliki iblis maka seluruh jin di muka bumi baik itu jin masa lampau yang umurnya sangat tua dan mempunyai kehebatan yang tidak patut lagi dipertanyakan. Sampai jin yang muda-muda yang lemah dan pengalaman hidupnya masih sedikit walaupun itu umurnya ratusan tahun. Seluruh bangsa jin tunduk dan takluk di hadapan iblis mereka berikrar akan selalu setia kepadanya. Mereka pun merasa terhormat jika bersama iblis karena iblis kesohor sebagai keturunan Banu Jan satu-satunya yang berada di luar alam semesta. Seluruh bangsa jin merasa bangga dan gembira jika mengangkat iblis sebagai raja baru mereka. Dialah junjungan yang bisa menyatukan seluruh jin menjadi kerajaan jin yang baru di muka bumi. Karena kerajaan di surga kosong maka Tuhan semesta alam menciptakan makhluk baru lagi untuk menggantikan iblis sebagai raja baru. Makhluk baru ini juga menggantikan kepemimpinan bangsa jin di muka bumi yang nantinya akan membawahi seluruh makhluk bumi. Karena iblis tidak terima dengan keputusan Tuhan maka iblis beserta para pengikutnya yang setia mendapatkan kutukan dari Tuhan semesta alam. Seketika itu bangsa jin terpecah menjadi dua golongan yaitu golongan yang pertama menjadi pengikut iblis yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan maupun kerajaan yang sangat besar. Sedangkan golongan yang kedua melepaskan diri dari pengaruh iblis mereka menjadi golongan jin yang lemah yang telah mempunyai kerajaan yang kecil-kecil dan bersuku-suku. Mereka sering dijajah dengan pengikut iblis yang lebih kuat. Peperangan di antara dua golongan saling berkecamuk karena berbeda keyakinan dan ideologi dari bangsa jin sampai akhir zaman. Kisah Perang Dahsyat. Kisah ini menceritakan konflik hebat keturunan Pandu dan Dristarasta dalam memperebutkan tahta kerajaan. Menurut sumber yang saya dapatkan epos ini ditulis pada tahun 1500 SM. Namun fakta sejarah yang dicatat dalam buku tersebut masanya juga lebih awal 2000 tahun dibanding penyelesaian bukunya. Artinya peristiwa yang dicatat dalam buku ini diperkirakan terjadi pada masa tanda kurang lebih 5000 tahun yang silam. Buku ini telah mencatat kehidupan dua saudara sepupu yakni Kurawa dan Pandawa yang hidup di tepian sungai Gangga meskipun akhirnya berperang di Kuruksetra. Namun yang membuat orang tidak habis berpikir adalah kenapa perang pada masa itu begitu dahsyat padahal jika dengan menggunakan teknologi perang tradisional tidak mungkin bisa memiliki kekuatan yang sebegitu besarnya. Spekulasi baru dengan berani menyebutkan perang yang dilukiskan tersebut kemungkinan adalah semacam perang nuklir perang pertama kali dalam buku catatan dilukiskan seperti berikut ini, bahwa Arjuna yang gagah berani duduk dalam Waimana, sarana terbang yang mirip pesawat terbang, dan mendarat di tengah air lalu meluncurkan gendewa semacam senjata yang mirip rudal roket yang dapat menimbulkan sekaligus melepaskan nyala api yang gencar di atas wilayah musuh. Seperti hujan lebat yang kencang mengepungi musuh dan kekuatannya sangat dahsyat. Dalam sekejap sebuah bayangan yang tebal dengan cepat terbentuk di atas wilayah Pandawa angkasa menjadi gelap gulita semua kompas yang ada dalam kegelapan menjadi tidak berfungsi kemudian badai angin yang dahsyat mulai bertiup disertai dengan debu pasir. Burung-burung bercicit panik seolah-olah langit runtuh bumi mereka. Matahari seolah-olah bergoyang di angkasa panas membara yang mengerikan yang dilepaskan senjata ini membuat bumi bergoncang gunung bergoyang di kawasan darat yang luas binatang-binatang mati terbakar dan berubah bentuk air sungai kering kerontang ikan udang dan lainnya semuanya mati. Saat roket meledak suaranya bagaikan halilintar membuat prajurit musuh terbakar bagaikan batang pohon yang terbakar hangus.
Jika akibat yang ditimbulkan oleh senjata Arjuna bagaikan sebuah badai api, maka akibat serangan yang diciptakan oleh bangsa Alengka juga merupakan sebuah ledakan nuklir dan racun debu radioaktif. Gambaran yang dilukiskan pada Perang Dunia Kedua antara Rama dan Rahwana lebih membuat orang berdiri bulu romanya dan merasa ngeri. Pasukan Alengka menumpangi kendaraan yang cepat meluncurkan sebuah rudal yang ditujukan ke ketiga kota pihak musuh. Rudal ini seperti mempunyai segenap kekuatan alam semesta, terangnya seperti terang puluhan matahari kembang api bertebaran naik ke angkasa, sangat indah. Mayat yang terbakar sehingga tidak bisa dibedakan, bulu rambut dan kuku rontok terkelupas, barang-barang porselen retak burung yang terbang terbakar gosong oleh suhu tinggi. Demi untuk menghindari kematian, para prajurit terjun ke sungai membersihkan diri dan senjatanya. Banyak spekulasi bermunculan dari peristiwa ini, diantaranya ada sebuah spekulasi baru dengan berani menyebutkan bahwa Perang Mahabharata adalah semacam perang nuklir. Tapi benarkah demikian yang terjadi sebenarnya? Mungkinkah jauh sebelum era modern seperti masa kita ini ada sebuah peradaban maju yang telah menguasai teknologi nuklir, sedangkan masa sebelum 4000 SM dianggap sebagai masa prasejarah di mana peradaban Sumeria dianggap peradaban tertua di dunia? Tidak ditemukan kemajuan semacam ini. Teori Atlantis Lemuria kini makin diperkuat dengan bukti tertulis seperti percakapan Plato mengenai dialog Solon dan pendeta Mesir kuno mengenai Atlantis, naskah kuno Hinduisme mengenai Ramayana dan Bharatayuda mengenai dinasti Rama kuno, dan bukti arkeologi mengenai peradaban Mohenjo-daro, Easter Island dan piramid Mesir maupun Amerika Selatan. Penelusuran fakta ilmiah. Akhir-akhir ini perhatian saya tertuju pada sebuah teori mengenai kemungkinan manusia pernah memasuki zaman nuklir lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Peradaban Atlantis di barat dan dinasti Rama di timur diperkirakan berkembang dan mengalami masa keemasan antara tahun 30.000 SM hingga 15.000 SM. Atlantis memiliki wilayah mulai dari Mediterranean hingga pegunungan Andes di seberang Samudra Atlantis, sedangkan dinasti Rama berkuasa di bagian utara India, Pakistan, Tibet hingga Asia Tengah. Peninggalan prasasti di Indus, Mohenjo-daro dan Easter Island, Pasifik Selatan, hingga kini belum bisa diterjemahkan dan para ahli memperkirakan peradaban itu berasal jauh lebih tua dari peradaban tertua yang selama ini diyakini manusia, 4000 SM. Beberapa naskah Weda dan Jain yang antara lain mengenai Ramayana dan Mahabharata ternyata memuat bukti historis maupun gambaran teknologi dari dinasti Rama yang diyakini pernah mengalami zaman keemasan dengan 7 kota utamanya, Seven Rishi City, yang salah satunya adalah Mohenjo-daro, Pakistan Utara. Dalam suatu cuplikan cerita dalam epos Mahabharata dikisahkan bahwa Arjuna dengan gagah berani duduk dalam Waimana, sebuah benda mirip pesawat terbang, dan mendarat di tengah air lalu meluncurkan gendewa, semacam senjata yang mirip rudal, roket yang dapat menimbulkan sekaligus melepaskan nyala api yang gencar di atas wilayah musuh. Lalu dalam sekejap bumi bergetar hebat, asap tebal membumbung tinggi di atas cakrawala. Dalam detik itu juga akibat kekuatan ledakan yang ditimbulkan dengan segera menghancurkan dan menghanguskan semua apa saja yang ada di situ. Yang membuat orang tidak habis pikir, sebenarnya senjata semacam apakah yang dilepaskan Arjuna dengan Waimananya itu. Ada beberapa penelitian yang berusaha menguak tabir misteri kehidupan manusia di masa lampau ini. Tentang bagaimana kehidupan sosial hingga kemajuan ilmu dan teknologi mereka. Beberapa waktu belakangan banyak hasil penelitian yang mengejutkan. Dan dari berbagai sumber yang telah saya pelajari secara umum, penggambaran melalui berbagai macam teori dan penelitian mengenai subjek ini telah pula memberikan beberapa bahan kajian yang menarik. Antara lain adalah permulaan sebelum 2 miliar tahun hingga 1 juta tahun dari peradaban manusia sekarang ini ternyata telah terdapat peradaban manusia. Dalam masa-masa yang sangat lama ini terdapat berapa banyak peradaban yang demikian maju namun akhirnya menuju pada sebuah kebinasaan, dan penyebab kebinasaan itu adalah tiada lain akibat peperangan yang pernah terjadi. Atlantis dan dinasti Rama pernah mengalami masa keemasan Golden Age pada saat yang bersamaan 30.0015.000 SM. Keduanya sudah menguasai teknologi nuklir.
Keduanya memiliki teknologi dirgantara dan aeronautika yang canggih hingga memiliki pesawat berkemampuan dan berbentuk seperti UFO, berdasarkan beberapa catatan, yang disebut Vimana, Rama, dan Valkyrie Atlantis. Penduduk Atlantis memiliki sifat agresif dan dipimpin oleh para pendeta Enlightened Priest sesuai naskah Plato. Dinasti Rama memiliki 7 kota besar, Seven Riches City, dengan ibu kota Ayodhya di mana salah satu kota yang berhasil ditemukan adalah Mohenjo-daro. Persaingan dari kedua peradaban tersebut mencapai puncaknya dengan menggunakan senjata nuklir. Wallahualam bishawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila kisah ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.